Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan pengawas madrasah, dalam kesempatan ini kita berbagi tentang asesmen kompetensi pengawas madrasah atau disingkat dengan AKP. Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa salah satu komitmen dari Kementerian Agama adalah meningkatkan mutu pendidikan Islam, yaitu dengan cara meningkatkan sumber daya manusianya, yaitu peningkatan mutu guru, kepala madrasah, dan juga tenaga kependidikan, dan pengawas madrasah termasuk dalam tenaga kependidikan. Nah, kemudian skema yang dilaksanakan adalah melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan yang disingkat dengan program PKB, dan program PKB ini dilaksanakan di kelompok kerja terdekat. Untuk kita pengawas madrasah nanti ada di Pokjawas. Jadi ada di Pokjawas madrasah, apakah kabupaten kota ataukah juga mungkin di tingkat provinsi. Nah, Bapak Ibu, sebagai langkah awal untuk melaksanakan PKB itu tentu diperlukan database atau baseline pemetaan kompetensi yang itu dilaksanakan melalui asesmen kompetensi pengawas madrasah atau AKP. Jadi AKP itu tidak lain hanya untuk mendapatkan database atau baseline pemetaan kompetensi. Dari sana akan diketahui kebutuhan pengawas madrasah, sehingga dari sana akan dilakukan pembinaan lebih lanjut. Yang tadi sudah kita sebutkan terkait dengan bantuan luar negeri, didukung oleh bantuan luar negeri terkait pembinaan pengembangan tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, AKP ini tentu sangat bermanfaat bagi kita di dalam meningkatkan kualitas pengembangan diri dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana kompetensi kita masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk sasaran AKP ini seluruh Indonesia pengawas madrasah ada 3.659 yang nanti mengikuti AKP. Kemudian untuk dimensi kompetensi yang diuji adalah supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian pengembangan. Jadi 4 macam yang harus kita pelajari, kita kuasai, dan ini semua sebenarnya sudah kita laksanakan, yaitu supervisi manajerial, Superman, supervisi akademik, Supak, evaluasi pendidikan, dan penelitian pengembangan. Nah, kemudian kalau kita lihat di kompetensi pengawas sekolah berdasarkan Permendiknas nomor 12 tahun 2007 itu ada 6. Namun untuk kepribadian dan kompetensi sosial tidak dimasukkan di dalam uji atau materi dari asesmen itu. Jadi hanya 4 yang menjadi bahan atau materi AKP nantinya. Nah, untuk supervisi manajerial ada 8 sub yang akan diujikan. Yang pertama terkait dengan metode, teknik, prinsip supervisi. Nah, kita melakukan supervisi manajerial, maka metodenya, tekniknya, prinsipnya itu yang harus kita ketahui. Yang kedua tentang program pengawasan. Yang ketiga metode kerja, instrumen yang digunakan di dalam supervisi manajerial. Yang keempat tentang laporan hasil pengawasan dan tindak lanjutnya. Yang kelima, bagaimana kita membina kepala madrasah terkait pengelolaan dan administrasi madrasah. Nah, kemudian bagaimana kita membina kepala madrasah dan guru dalam melaksanakan BK di madrasah. Yang ketujuh, bagaimana kita mendorong guru dan kepala madrasah dalam mereplikasikan hasil-hasil yang dicapai. Dan yang kedelapan, memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan yang merupakan tugas kita sebagai pengawas. Jadi itulah yang diuji atau bahan materi terkait dengan supervisi manajerial. Kemudian untuk supervisi akademik juga ada 8. Yang pertama tentang konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik terkait mata pelajaran di madrasah.
karena ini terkait dengan guru. Jadi supervisi akademik ini adalah supervisi yang terkait dengan pembelajaran. Tentu sasarannya adalah guru. Makanya pengawas madrasah juga harus paham konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik mata pelajaran di madrasahnya. Yang kedua, juga harus memahami konsep, prinsip, teori, karakteristik proses pembelajaran atau bimbingan di madrasah. Yang ketiga, bagaimana pengawas madrasah membimbing guru dalam menyusun silabus mata pelajaran atau silabus tematik di madrasah. Kemudian yang keempat, bagaimana membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik dalam pembelajaran atau bimbingan. Nah, ini semua terkait dengan supervisi akademik. Yang kelima, juga bagaimana kepala madrasah, pengawas madrasah membimbing guru dalam menyusun RPP. Kemudian terkait dengan bagaimana pengawas madrasah membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan. Yang ketujuh, bagaimana pengawas madrasah membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengawas madrasah memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Nah, jadi kedelapan ini bagian dari supervisi akademik terkait dengan guru. Kemudian terkait dengan evaluasi pendidikan ada 6 sub yang diuji, yaitu terkait bagaimana menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana pengawas madrasah membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek penting yang dinilai. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengawas madrasah menilai kinerja kepala madrasah PKG, PKKM terkait dengan topoksinya, tugas pokok dan juga tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, bagaimana pengawas madrasah memantau pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang kelima, bagaimana pengawas madrasah membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian. Dan yang terakhir terkait dengan evaluasi pendidikan, yaitu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala madrasah, kinerja guru dan staf madrasah. Jadi bagaimana pengawas madrasah mengolah, menganalisis hasil PKG dan PKKM. Kemudian terkait litbang, penelitian pengembangan, ada 8 sub. Yang pertama, bagaimana penguasaan pengawas madrasah terkait dengan pendekatan, jenis, dan metode penelitian. Kemudian juga bagaimana penguasaan kita terkait dengan menentukan masalah kepengawasan. Jadi bagaimana menentukan masalah kepengawasan. Lalu bagaimana menyusun proposal penelitian. Yang keempat, terkait dengan pelaksanaan penelitian. Kemudian yang kelima, bagaimana mengolah dan menganalisis data. Yang keenam, terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, PTS, PTK, dan juga PTKP. Kemudian yang ketujuh, tentang bagaimana pengawas madrasah menyusun pedoman atau panduan modul yang diperlukan dalam tugas pengawasan. Yang terakhir, tentang bagaimana pengawas madrasah memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, semua itu yang akan diuji di dalam asesmen kompetensi pengawas madrasah, yang nanti jumlah butir soalnya 60. Jadi terkait supervisi akademik ada 15, manajerial 15, evaluasi pendidikan 15 butir, dan litbang ada 15. Jumlahnya 60 yang dilaksanakan atau dikerjakan dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Nah, alur pelaksanaannya, kita mendaftarkan diri melalui Simpatika. Nanti kita akan mendapatkan cetak bukti pendaftaran AKG, AKK atau AKP. Nah, ini dalam pelaksanaan. Kemudian pelaksanaannya secara online serentak, tapi mungkin ada beberapa sesi
3 atau 2 sesi, tergantung mungkin tempat, tergantung kesediaan waktu dan tempat, fasilitas yang ada. Kemudian waktu pelaksanaan nanti uji coba aplikasinya pada tanggal 12-16 Oktober. Waktu pelaksanaan direncanakan pada bulan November 2020 ini, yang saat ini sudah dirancang instrumen dan soal-soal terkait AKK, AKK dan AKP oleh tim pusat. Tempatnya nanti ditentukan oleh Kanwil atau kabupaten kota, kemana kabupaten kota, mungkin kerjasama dengan madrasah yang memungkinkan dijadikan tempat untuk pelaksanaan. Nah, demikian sekedar penjelasan, dan ini pengelompokan hasil dari asesmen. Jadi kalau nanti nilai kita misalnya 70, maka kita termasuk dalam terampil, maka nanti kita akan masuk dalam level pendampingan terampil juga. Nanti ada pendampingan, ada modul-modul yang diberikan kepada kita sesuai dengan hasil nilai kita. Jadi kalau nilai kita misalnya 80, maka termasuk mahir, maka level pendampingannya mahir, maka modul apa yang harus kita pelajari yang nanti ditentukan oleh tim pusat. Demikian, terima kasih, sekedar berbagi. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.